Shalom, selamat pagi siswa kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan pelajaran IPA dan juga SPDP. Dan materi hari ini yaitu tentang daur hidup hewan dan berbagai tanda tempo pada lagu. Kita mulai dengan materi daur hidup hewan. Sebelumnya, kita semua tentu memiliki cita-cita. Cita-cita adalah keinginan atau rencana kita di masa depan. Cita-cita biasanya berkaitan dengan profesi atau pekerjaan yang kita inginkan nanti. Setiap profesi yang kita cita-citakan memiliki kegiatan dan keahlian yang berbeda-beda. Contohnya teman-teman kita ini memiliki cita-cita ingin menjadi dokter, ada juga yang ingin menjadi sepak bola profesional. Dan nantinya inilah cita-cita yang kita inginkan, misalnya menjadi seorang dokter hewan. Kegiatan seorang dokter hewan yaitu memeriksa dan mengobati hewan. Kita lanjut tentang materi daur hidup hewan. Kita sudah mengenal profesi dokter hewan. Dokter hewan memiliki keahlian untuk memeriksa hewan. Kita tahu bahwa hewan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut daur hidup. Setiap hewan dapat memiliki daur hidup yang berbeda. Agar lebih jelas, mari kita amati contoh daur hidup hewan. Nah, kita perhatikan di sini ada contoh daur hidup hewan kucing. Kucing kawin dan beranak, kemudian bertumbuh menjadi anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, lalu terakhir menjadi kucing dewasa. Lalu kita perhatikan contoh daur hidup hewan ayam. Ayam bertelur, lalu telurnya menetas menjadi anak ayam, kemudian bertumbuh menjadi ayam muda, dan lalu menjadi ayam dewasa, kemudian bertelur lagi, begitu seterusnya. Ayam dan kucing tidak mengalami pertumbuhan bentuk pada setiap tahap daur hidupnya. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi bertambah besar. Namun ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk pada daur hidupnya. Tahapan perubahan bentuk hewan selama daur hidupnya disebut metamorfosis. Metamorfosis hewan. Daur hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Supaya semakin paham, mari kita ikuti penjelasan berikut. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu. Kita ikuti penjelasan berikut ini. Metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Contohnya kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada daun pohon. Telur kupu-kupu lalu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak, sehingga ulat tumbuh semakin besar dan gerakannya menjadi lambat. Ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Benang-benang yang melekat pada daun atau batang pohon inilah yang disebut dengan pupa atau kepompong. Di dalam pupa, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari pupa. Kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu terulang kembali. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya hewan-hewan di sekitar kita yaitu nyamuk, katak, lalat, dan sebagainya.
Kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya belalang. Metamorfosis tidak sempurna belalang. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhannya. Contohnya, belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali hingga menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa sudah mempunyai sayap. Belalang dewasa akan bertelur dan metamorfosis belalang terulang kembali. Dan contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu terjadi pada kecoa, jangkrik, hewan capung, dan sebagainya. Oke, itu tadi materi tentang daur hidup hewan. Selanjutnya kita ikuti berbagai tanda tempo pada lagu materi SBDP. Nah, tempo adalah cepat dan lambatnya lagu ketika dinyanyikan. Ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu biasanya ditulis dalam bentuk tanda atau istilah. Tanda tempo biasanya ditulis di bagian atas kiri notasi. Nah, contoh lagu Kupu-Kupu yang Lucu kita lihat ditulis di sebelah kiri atas. Tanda temponya yaitu lento. Apa itu lento? Kita akan mendengarkan penjelasan nanti. Tanda tempo pada lagu ada beberapa jenis. Lagu yang berbeda tanda tempo dinyanyikan dengan kecepatan yang berbeda. Nah, contoh ini lagu-lagunya dan istilah-istilah tanda tempo. Ada Gio, andante, moderato, dan sebagainya. Dan yang akan kita pelajari hari ini ada 3 macam jenis tempo. Dan tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Agar semakin paham, kita akan menyanyikan lagu-lagu sesuai dengan temponya. Pertama, kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tempo lento, yaitu lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Lagu ini memiliki tempo lento. Lento artinya dinyanyikan lebih lambat. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tempo andante, yaitu contoh lagunya yaitu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu ini bertanda tempo andante, artinya dinyanyikan dengan kecepatan sedang.
contoh berikutnya kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tempo moderato, yaitu misalnya lagu Naik Delman. Moderato artinya dinyanyikan sedikit agak cepat. Nah, sekarang kita perhatikan contoh lagu Naik Delman berikut ini. Kita akan menyanyi bersama-sama. Oke, itu tadi contoh-contoh tanda tempo pada lagu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.